Apa kabar Anda, sahabat Liputan 6? Inilah headline liputan6.com dengan topik Nasdem pilih kandidat Capres 2024. Inikah bentuk kesiapan membangun poros koalisi? Bersama saya Wayan Diananto dan inilah laporan selengkapnya. Nama Anies Baswedan berkibar dalam bursa bakal calon presiden 2024 di Rakernas Partai Nasdem yang digelar di GCC Senayan, Jakarta pekan ini. Gubernur DKI Jakarta itu mengungguli 24 kandidat lain yang diusulkan 34 pengurus wilayah. Dalam sidang pleno pertama Rakernas, 34 Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Nasdem dari 34 provinsi menyetor 3 hingga 5 nama Capres 2024. Ada 25 nama yang direkomendasikan. Pada malam puncak Rakernas, muncul 3 nama sebagai hasil rekomendasi Nasdem untuk melenggang di 2024. Selain Anies Baswedan, sejumlah nama kondang lain yang muncul dalam daftar yakni Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Andika Perkasa. Nama-nama yang mencuat di Rakernas adalah aspirasi wilayah. 3 nama kemudian dipilih dan diumumkan dalam pidato penutupan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Perkembangan terkini menyebut Rakernas Partai Nasdem pada 17 Juni 2022 ditutup Surya Paloh dengan menetapkan dukungan kepada 3 bakal Capres 2024, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan 3 nama yang dikantongi sebagai kandidat Capres akan ditawarkan kepada parpol lain. Jika tawaran itu mencapai kata sepakat, maka koalisi Partai Nasdem bakal terbentuk. Setelah Rakernas, segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk menawarkan 3 nama kandidat Capres ke Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas Partai Golkar, PPP, dan PAN. Komunikasi politik dengan partai lain harus dibangun, mengingat agar lolos ambang batas atau presidensial threshold 20%, Partai Nasdem harus berkoalisi. Koalisi dengan partai di luar KIB mungkin saja terjadi. Willy Aditya menyebut Nasdem baru punya separuh tiket, belum boarding pass, maka dialog politik sangat penting. Peneliti dari Center for Strategic and International Studies Arya Fernandes mengulas alasan mayoritas DPW Nasdem mengusulkan nama dari eksternal partai seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Salah satunya tak ada nama kuat di internal Nasdem untuk Pilpres 2024. Nasdem juga meyakini calon presiden dengan rekam jejak kepala daerah berpeluang besar melaju ke tingkat nasional. Langkah itu meniru Jokowi yang sebelumnya wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Inovasi eksperimen politik yang dibangun Nasdem ini dapat memberi hasil yang lebih demokratis. Di antara Anies dan Ganjar, Arya memprediksi Gubernur DKI Jakarta dinilai punya kesempatan lebih besar dalam laga Pilpres 2024. Ada sejumlah indikator yang mendasari. Pertama, afiliasi partai. Kedua, daya tarik sosok dalam menarik partai koalisi. Arya menilai Anies Baswedan dapat mendekati PKS dan Demokrat. Ganjar akan kesulitan karena masih dalam lingkar PDIP. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayetno menilai kandidat Capres yang dimunculkan bagian dari strategi Nasdem dalam memanfaatkan momentum tahun politik sekaligus cek ombak. Nasdem akan melihat respons publik terhadap 3 kandidat tersebut. Adi memprediksi nama yang dimunculkan dapat berkontribusi positif bagi Partai Nasdem. Meski demikian, meminang Anies dan Ganjar bukan hal mudah. Menurut Adi, jika Anies diusung, maka akan membuka front politik dengan istana yang terlihat tidak menginginkan Anies di 2024. Sedangkan untuk menggait Ganjar, Adi menduga konfrontasi antara Nasdem dengan kubu Mega bakal tak terelakkan karena Gubernur Jawa Tengah itu tegak lurus kader PDIP. Kami akhiri headline liputan6.com
hari ini, saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.